Tes, tes, tes. Apakah saya terdengar? Halo? Tes. Oke, izin share screen. Di sini kita bakal belajar tentang Haskell. Sebelumnya, ada yang harus aku jelasin terlebih dahulu tentang modul. Modul di sini itu digunakan kalau kita eh, berhubungan dengan file yang lain gitu. Misalnya kan kalau kita di praktikum itu harus ada modulnya, itu karena kan kita apa file kita itu dieksekusi oleh file lainnya, jadinya harus ada modulnya. Nah, setelah modul ini untuk praktikum itu juga karena Haskell ini eh, programming language yang fungsional, maka setiap setiap filenya itu harus ada fungsinya. Di sini fungsi itu didefinisikan sebagai nama terlebih dahulu, misalnya tambah, terus 2 kali titik 2, terus ini parameternya. Nah, ini sebentar. Nah, ini parameternya itu maksudnya ini inputnya dua, dua integer, dan outputnya itu jenisnya integer. Misalnya untuk ngejalanin filenya, ketik GHCI di terminal. Kemudian untuk nge-load modulnya, ketik titik 2L, terus dilanjutkan oleh nama filenya. Di sini ngambat. Salah. Nah, untuk ngejalanin fungsinya, kita tinggal nulis nama fungsinya, terus inputnya yang dipisah oleh spasi. Oke, selanjutnya hmm, sebentar. Oke, kita lanjut.
eh, di sini kenapa kita harus tulis ini? Padahal kalau kita nggak tulis ini, itu juga dia bakal tetap jalan. Misalnya, apa, dan dia bakal tetap jalan. Itu kenapa? Karena kan jika kita nggak nulis itu, nggak nulis ini, parameternya itu integer, integer sama integer, ini parameternya itu selalu punya huruf depan yang kapital ya. Parameternya selalu kapital huruf depannya. Itu supaya kita itu tahu inputnya itu jenisnya apaan. Kalau misalnya kita nggak tahu inputnya jenis apaan, bisa saja ada error di fungsinya ini. Misalnya, kan ini kan udah dispesifikasiin semua, integer semua kan. Nah, misalnya aku input char di sini, char, terus nanti dia bakal error. Kalau kalau misalnya ininya udah aku set in, intinya itu ini tuh eh, sebenarnya untuk membantu kita nge-track apa aja isinya. Sebenarnya seperti itulah. Kan ini ada in, itu parameter input pertama, terus ada in lagi, itu parameter input kedua. Yang terakhir ini selalu eh, tipe outputnya. Misalnya kita tipe outputnya seperti ini, tuple dengan 4 in. Nah, kita itu bisa keluaran input sesuai dengan ini, dengan menggunakan tanda yang sama. Kan ini kan pakai kurung. Di sini juga juga pakai kurung. Terus misalnya tambahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Oke, tes. Nah, ini kan jadinya kita tahu apa inputnya itu apa aja sama outputnya itu berupa apa. Jadinya kita bisa pikirin fungsinya itu bakalan seperti apa. Oke, selanjutnya kan ini kan kenapa pakai div nggak pakai ini pembagiannya? Itu karena yang garis miring ini tidak terdefinisi kalau anunya inputnya integer. Garis miring ini bakalan terdefinisi kalau inputnya itu float. Nah, dia bakal error karena dia mintanya itu fraksional. Fraksional itu float ya. Jadinya misalnya ini aku ganti float dan karena ini float, eh, hasilnya harusnya juga ikut float. Coba aku kembali lagi. Nah, dia masih tetap error karena ininya belum aku ganti. Jadinya ini harus sesuai. Misalnya ininya float, terus kanannya juga float. Misalnya ininya float, terus kanannya in. Ini harus diubah ke bentuk integer terlebih dahulu sebelum di output. Misalnya pakai round atau apalah. Tapi di sini saya bakal nyoba floatnya.
Nah, dia bakal jalan walaupun ini pakai garis miring karena ini memang fungsinya itu buat float bukan buat integer. Dan itu berlaku sebaliknya. Ini nggak bisa yang div tadi, yang pakai div tadi, itu juga nggak bisa buat float karena itu buat integer dan error. Oke, selanjutnya kita bakal ngebuat fungsi yang lain. Misalnya, misalnya fungsi kubik yang menerima tiga input integer. Cuma nggak kubik ya. Eh, nah, selain kita bisa menuliskannya seperti ini, kita juga bisa memanggil memanggil fungsi dari fungsi yang lain. Gimana sih? Contohnya saja ya. Contohnya ini hasil yang terakhir ini aku ambil dari multiple yang ini. Jadinya aku panggil multiple-nya, fungsi multiple ke dalam fungsi tes. Itu tiga parameter misalnya saja. Dan karena ini hasilnya integer, maka ini harus dikali integer. Oh, oh iya, ininya masih float salah. Harusnya float. Nah, karena ini float, eh, inputnya float semua. Untuk ngejadiinnya in dapat menggunakan fungsi round yang fungsinya untuk membulatkan. Oke, contohnya saja misalnya tes 5. Nah, ini hasil dari penjumlahannya, ini hasil dari pengurangannya, ini hasil dari perkaliannya, dan ini hasil dari eh, perkalian tiga kalinya NMM. Kita fungsinya ini yang kita panggil dari fungsi yang ini. Selanjutnya kita bakal eh, lanjut ke fungsi rekursif.
Fungsi rekursif itu fungsinya yang memanggil dirinya sendiri sebagai loop. Jadinya dia bakal memanggil dirinya sendiri terus memanggil dirinya sendiri terus sampai sampai dia itu memenuhi kondisi berhentinya. Misalnya saja fungsi rekursif, misalnya inputnya in sama ya, outputnya juga in. Misalnya itu jumlah deret. Jumlah deret kan misalnya satu terus tambah dua tambah tiga tambah empat tambah lima itu kan bisa dilakukan secara rekursif. Contohnya jika dia n-nya satu maka dia berhenti satu. Nah, jika dia yang lain maka dia akan memanggil dirinya sendiri dan parameternya ini harus mendekati mendekati ini tanda berhentinya. Kan di sini berhentinya n sama dengan satu. Jadi di sini itu harus mendekati n sama dengan satu biar dia nggak ngelooping terus. Terus karena ini kita mau nyari jumlah deret, maka kita tambahkan deretnya. Oke, contoh saja. Oh iya, ada salah. Bentar, mana yang salah? Satu. Oke, ada yang error seperti sebentar. If bentar, saya sedikit lupa. Oh, oh iya. Ini harus dikurung karena dia anggapannya satu kesatuan kalau dikurung. Kalau misalnya yang kayak tadi, dia bakal nganggapnya n itu berdiri sendiri, baru dikurangi satu. Jadinya ini rekursif n, dilakuin dulu, baru dikurangi satu. Kalau begini, dia itu n min satunya itu dianggap satu kesatuan. Oke, contoh lain misalnya faktorial. Faktorial itu kan definisinya kan, misalnya 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Dan jika eh, berhentinya itu di satu, jadinya karena dia berhenti di satu, berarti eh, apa breakpointnya itu di n sama dengan satu karena dia berhentinya di satu. Dan itu ngembaliin satu karena kan kalau dia udah sampai satu, dia bakal ngkaliin satu. Selain ini, otherwise itu bakal manggil dirinya sendiri
dengan parameter yang mendekati ini, parameter n-1 ini karena kan dia itu semakin mendekati ini. Jadinya dia bakal keluar dari loopnya. Terus karena ini faktorial berarti dikali n. Jadinya misalnya n-nya 5. Terus ini faktorial 4. Masuk lagi ke sini, n-nya 4, faktorial 3. Masuk lagi, n-nya 3, faktorial 2. Masuk lagi, n-nya 2, faktorial 1. Masuk lagi, faktorial 1 itu 1. Jadinya hasilnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Langsung aja tes faktorial 120 benar. Terus ini juga eh, titik keluarnya itu juga nggak harus satu, bisa aja dua. Misalnya aku punya buat ngecek ganjil genap misalnya. Jika dia satu, berarti dia eh, jika dia true, berarti dia ganjil. Kalau jika dia false, berarti dia genap. Nah, karena begitu, berarti jika n-nya itu sama dengan nol, berarti dia kembali false. Untuk n-nya sama dengan satu, yaitu returnnya true. Nah, karena ini kan kita ngecek apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak ya. Itu dapat seperti ini. Is dapat rekursif kan n dikurangi 2. Karena kan jika n dikurangi satu maka dia pasti nanti hasilnya satu. Jika misalnya dia ganjil terus dikurangi 2 maka jika ini dilakukan terus-menerus, maka akan berakhir di satu. Jika misalnya itu bilangan genap dan ini dilakukan terus-menerus, maka bakal mencapai nol. Contohnya, contohnya itu bilangan 5. Nah, 5 ini true karena kan misalnya 5. Ini masuk 5, ini nggak memenuhi semua, berarti masuk ke sini. 5 minus 2 berarti 3. 3 masih masuk ke sini lagi, terus 3 minus 2 berarti satu. Satu berarti true. Dia ganjil. Terus misalnya dia genap seperti 6, dia bakal false karena awalnya 6. Di sini 6, ini nggak memenuhi, ini juga nggak memenuhi, terus masuk ke sini. 6 minus 2 berarti 4. 4 nggak memenuhi, 4 minus 2 2. 2 nggak memenuhi, 2 minus 2 nol. Nol memenuhi berarti dia nggak ganjil, false. Hmm, apa lagi ya? Sebentar. Siap. Sebentar.
Oh, itu sebenarnya bukan nge-compile, itu nge-interpreter. Nah, interpret GHCI, GHCI itu buat nge-interpreter, nge-interpret. Itu tuh buat ngejalanin filenya ini, ketik, eh, pakai titik dua L, terus nama filenya. Di sini nama filenya itu gambar satu, pasti gambar satu. Nah, untuk ngakses fungsinya, ya pakai nama fungsinya, terus spasi inputnya. Ini karena cuma ada satu input berarti ya udah tiga. Oke. Oh, tanda tanda ini ya. Ini tuh sebenarnya if, itu tergantung preferensi sih. Misalnya aku buat misalnya yang sama ya is genap, tapi aku balik ini itu sama aja sama ini if n sama dengan nol ten. Eh, karena ini genap berarti true. Else if. Nah, ini pertanyaannya kan kapan menggunakan tanda garis lurus yang ini. Garis lurus yang ini tuh sebenarnya preferensi kita itu sama aja sama ini. Ininya aku balik karena ini kan is genap, yang ini is ganjil. Berarti kalau ininya nol false, ininya true karena ini genap. Nah, ini sama aja if n sama dengan nol, maka itu ya outputnya apaan? Terus else if, terus outputnya apaan? Terus ini else-nya. Otherwise itu else. Dan untuk setiap if wajib ada satu else. Jadinya setiap kalian pakai if harus ada satu else pasangan lah. If else itu harus ada satu pasangannya, satu pasangan, terus juga satu pasangan.
materinya nggak banyak sih yang ini. Jadinya eh, ada pertanyaan atau masalah? Masalah kah? Simbol elif. Iya, iya bisa bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Oh, oh, bisa. Oh, sudah valid. Bentar. Eh, Maaf, sorry. Ini ada yang nanya nulis spesifikasi bagian mana. Itu biasanya itu di eh, daerah ini, waktu deklarasi ini nih. Ini tuh misalnya spesifikasinya itu dia bakal menerima input, bukan nih spesifikasi yang ini nih. Nah, yang ini spesifikasi. Spesifikasi. Spesifikasi itu fungsinya itu sebenarnya untuk ngasih tahu kita ini itu yang terakhir itu jelas output. Nah, yang sisanya itu inputnya itu apa aja. Dan ini kan inputnya ada tiga dan itu integer semua. Dan outputnya itu ini itu sebenarnya untuk membantu kita aja. Terus ada yang tanya eh, soal yang ada di kelas paralel is state valid.
Yang ini kan mas, sepertinya kepanjangan. Sebentar. Ya, itu sama banyak. Ini ada yang nanya soal soal yang ini, yang di kelas paralel, soalnya yang apakah tanggal tersebut valid. Ini berantakan banget, tapi ya udah, yang mending jalan. Nah, ini tuh menerima input 3 in yang mewakili tanggal, bulan, dan tahun, dan outputnya itu true atau false, benar atau enggak. Nah, pertama-tama itu kita cek bulannya itu Februari atau bukan. Kan Februari kan yang paling berbeda bulannya. Nah, terus kita cek jika tahunnya itu tahun kabisat atau bukan. Kalau bukan, maka kita cek harinya. Oke. Kalau iya, kalau kabisat, maka kita cek harinya. Harus kurang dari atau sama dengan 29 untuk yang Februari. Dan kalau dia nggak kabisat, kalau dia nggak kabisat yang ini, maka kita ceknya harinya itu melebihi 28 atau enggak. Nah, sisanya itu yang kita bagi eh, per 8 bulan. Karena kan buat misain, kan awalnya kan gantian kan ya. Januari 31, Februari 28 atau 29. Terus Maret 31, Mei, aku tulis saja Januari 1, Februari 28, 9, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli, Agustus. Nah, bulan kan, tanggal di bulan kan bisa dianggap seperti ini. Tadi Februari kita udah kecualiin, jadinya tinggal yang ini. Kan gantian, 31 ini udah keluar, terus 31, 30, 31, 30, 31. Nah, di sini itu 31-nya berulang. Nah, maka dari itu bulannya kita pisah di 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini sendiri. Nah, di sini jika bulannya kurang dari 7, maka kita cek jika dia itu jika dia dibagi dua sisanya satu, berarti dia ganjil. Karena dia ganjil, berarti yang ini 1, 3, 5, 7. Nah, karena itu maksimalnya 31, kita bakal cek harinya itu kurang atau sama dengan 31. Terus jika dia di antara ini true, sisanya false. Dan jika dia genap, maka kita ngeceknya yang 30. Ini tidak termasuk Februari karena udah di awal. Terus untuk yang ini, selainnya berarti yang belakangnya, berarti jika ia dibagi dua, kan ini dari 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tiap dua ini sama. Berarti kalau dia genap,
Berarti harinya itu maksimal 31. Kalau harinya ganjil itu maksimalnya harinya 30. Seperti itu mungkin sedikit membingungkan. Wah, yang mana ya? Tapi,
Ini jawaban buat NMAX paralel ya. Hmm, Apa lagi ya? Tahu aku. Bedanya double strip sama ini ya, kurung kurawa strip sama anu. Bedanya itu kalau double strip yang ini, ah, kalau misalnya double strip seperti ini cuma sebaris, di bawahnya masih nggak hijau lah. Di bawahnya itu bukan komen. Kalau misalnya dia pakai kurung kurawal, itu multiple baris. Bedanya itu aja. Dia hijau. Dia maksudnya hijau di sini komen. Oke, apakah ada lagi pertanyaan?
Oke, karena udah nggak ada ya pertanyaan lagi, jadi aku anggap selesai. Terima kasih bagi yang udah datang. Ya, terima kasih. Makasih banyak. Kasih Bang Hanif. Kasih Kak.